Halo guys, ketemu lagi dengan aku Elsa Sagita Putri. Kali ini aku akan bercerita tentang legenda sejarah yang begitu terkenal di Indonesia, yaitu tentang Tangkuban Perahu. Penasaran kan? Untuk itu kalian harus tetap tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip ya guys. Cerita ini bermula dari seorang dewa dan seorang dewi yang karena kesalahan dibuatnya di kayangan. Akhirnya harus menjalani hukuman di dunia. Keduanya dihukum untuk berbuat kebaikan dalam hidupnya di bumi dalam bentuk seekor babi hutan dan seekor anjing. Babi hutan jelmaan dewi itu bernama Wayung Hyang, sedangkan anjing jelmaan dewa itu bernama Tumang. Wayung Hyang karena dihukum sebagai babi hutan atau celeng, maka ia berusaha melakukan berbagai kebaikan di dalam sebuah hutan. Sementara Tumang, sang anjing jelmaan dewa itu mengabdi sebagai anjing pemburu pada seorang raja yang bernama Sumbing Perbangkara. Pada suatu hari, Raja Sumbing Perbangkara berburu ke hutan di tepi kerajaan. Di suatu tempat yang dekat dengan tempat tinggal babi hutan, Wayung Hyang, Sumbing Perbangkara ingin sekali kencing. Ia kemudian kencing dan tanpa sengaja tertampung dalam sebuah batok kelapa. Selang beberapa saat, babi hutan Wayung Hyang yang sedang kehausan kemudian meminum air kencing Sumbing Perbangkara. Siapa sangka Wayung Hyang akhirnya hamil. Sumbing Perbangkara yang pada dasarnya memang suka berburu kembali ke hutan tersebut setelah berbilang bulan. Tepat saat Wayung Hyang melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Sumbing Perbangkara yang berburu kijang mendengar suara tangisan bayi. Ditemani anjing pemburunya Tumang, ia akhirnya menemukan bayi perempuan yang tak lain adalah anaknya sendiri. Terpikat oleh keelokan paras bayi itu, Sumbing Perbangkara membawanya pulang dan mengangkatnya sebagai anak. Bayi perempuan itu kemudian diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kemudian semakin dewasa dan tumbuh menjadi seorang putri yang berparas elok. Kecantikan tersiar segenap penjuru kerajaan hingga didengar raja-raja dan para pangeran. Dayang Sumbi diperebutkan. Perang besar terjadi di mana-mana. Merasa tidak nyaman dengan perang yang terjadi di mana-mana karena memperebutkan dirinya. Dayang Sumbi akhir meminta kepada ayahnya, Raja Sumbing Perbangkara, untuk menyendiri dan pergi dari kerajaan. Sumbing Perbangkara akhirnya mengizinkannya dan memberikan Tumang, si anjing pemburu, untuk menemaninya. Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok di tepi hutan. Dengan kehidupan yang sederhana, tak seorang pun yang tahu bahwa ia adalah Dayang Sumbi yang diperebutkan banyak raja dan pangeran. Di pondok itu, ia mengisi kegiatannya dengan menenun. Suatu hari, saat menemukan kain, Dayang Sumbi duduk di atas sebuah balai-balai. Karena mengantuk, alat tenunnya yang disebut torak jatuh ke lantai. Dayang Sumbi merasa malas sekali memungut torak itu, sehingga ia bersumpah bahwa ia akan menikahi siapapun yang mengambilkan torak itu untuknya. Tumang, anjing yang ditugaskan menemani Dayang Sumbi, akhirnya mengambilkan torak yang terjatuh itu dan menyerahkannya kepada Dayang Sumbi. Demi memenuhi sumpah yang terlanjur diucapkannya, Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang. Raja Sumbing Perbangkara yang mengetahui hal itu akhirnya merasa sangat malu. Putrinya yang cantik menikah dengan seekor anjing yang kini tengah mengandung. Dayang Sumbi akhirnya diasingkan ke hutan bersama-sama dengan Tumang. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Tumang adalah jelmaan seorang dewa, kecuali Dayang Sumbi. Setiap malam purnama, Tumang dapat menjelma menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Dayang Sumbi yang hamil akhirnya melahirkan seorang putra yang tampan. Kulitnya putih dengan rambut lebat legam seperti arang. Dayang Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Bayi itu kemudian tumbuh menjadi anak yang tangkas. Sangkuriang telah mulai mahir memanah. Pada suatu hari, diminta ibunya untuk berburu. Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Ditemani Tumang,
Sang Kuryang berburu di hutan. Di suatu tempat, Sang Kuryang melihat babi hutan Wayung Hyang melintas. Ia segera membidikan panahnya, akan tetapi Wayung Hyang berlari dan bersembunyi dengan gesit. Sang Kuryang memerintahkan anjing pemburunya, Tumang, untuk mengejar babi hutan itu. Tumang yang mengetahui jika babi hutan itu bukan sembarang babi hutan melainkan jelmaan dewi yang bernama Wayung Hyang, menolak perintah Sang Kuryang. Tumang, si anjing jelmaan dewa itu hanya duduk diam memandang Sang Kuryang. Sang Kuryang sangat marah kepada Tumang. Ia menakut-nakuti Tumang dengan mengarahkan anak panah pada Tumang. Tetapi tanpa sengaja ia melepaskan anak panah itu pada busurnya. Anak panah melesat dan menghujam ke tubuh Tumang. Anjing jelmaan dewa itu tewas. Sang Kuryang yang ketakutan bercampur putus asa akhirnya mengambil hati Tumang. Hati itu kemudian dibawanya pulang dan diserahkan kepada Dayang Sumbi dengan mengatakan bahwa itu adalah hati rusa hasil buruannya. Dayang Sumbi dengan gembira memasak hati itu. Ia makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi teringat akan Tumang. Ia bertanya kepada Sang Kuryang, di mana anjing Tumang. Sang Kuryang yang akhirnya tidak bisa berkelit jujur, mengakui bahwa Tumang telah tewas karena panahnya dan hatinya telah diserahkan kepada ibunya untuk dimasak. Dayang Sumbi sangat murka. Sang Kuryang telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Ia kemudian mengambil centong nasi dan memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka sangat parah. Akan tetapi, luka di hati Sang Kuryang lebih parah. Ia akhirnya lari dari pondok mereka. Menyadari bahwa ia telah melukai anaknya sendiri dan membuatnya lari, Dayang Sumbi akhirnya merasa sangat menyesal. Sang Kuryang adalah putranya satu-satunya yang telah menemaninya hidup di hutan bersama Tumang. Demi menenangkan perasaannya, Dayang Sumbi akhirnya bertapa. Dalam pertapaannya, Dayang Sumbi kemudian dikaruniakan umur panjang dan awet muda. Seumur hidupnya, ia akan tetap menjadi seorang wanita yang cantik dan tak akan pernah terlihat tua. Sementara itu, Sang Kuryang yang lari dengan kepala terluka mengembara kemana-mana. Ia berburu dengan beberapa orang sakti. Ia masuk hutan keluar hutan. Saat Sang Kuryang telah menjadi pemuda sakti dan perkasa, ia mengalahkan semua makhluk-makhluk halus atau guryang yang ditemuinya dalam pengembaraan. Ia menaklukkan mereka dengan kesaktiannya menjadi tuan dari guryang-guryang itu. Pada suatu ketika, dalam pengembaraannya, Sang Kuryang akhirnya bertemu dengan Dayang Sumbi. Sang Kuryang sangat terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi, lalu akhirnya jatuh cinta. Perasaan Sang Kuryang berbalas. Dayang Sumbi juga terpikat oleh ketampanan Sang Kuryang. Akhirnya, Sang Kuryang berniat menikahi Dayang Sumbi. Saat Dayang Sumbi menyisir rambut dan merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka yang sangat besar. Setelah mengamati wajah Sang Kuryang, barulah ia sadar bahwa ia akan menikah dengan anak kandungnya sendiri. Sang Kuryang sendiri tidak menyangka bahwa Dayang Sumbi adalah ibu kandungnya. Dayang Sumbi akhirnya mencoba menjelaskan kenyataan bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Tetapi Sang Kuryang telah kehilangan akal sehat. Sang Kuryang tetap memaksa. Akhirnya, Dayang Sumbi secara halus menghindari terjadinya perkawinan mereka. Ia meminta Sang Kuryang membuatkannya sebuah danau lengkap dengan perahunya dalam semalam. Bagi Dayang Sumbi, ini adalah hal yang mustahil untuk dapat dilakukan oleh Sang Kuryang. Anak kandungnya itu tidak akan sanggup memenuhi persyaratan yang dimintanya. Di luar dugaan Dayang Sumbi, Sang Kuryang menyanggupi permintaannya. Malam itu, Sang Kuryang bekerja keras membuat sebuah danau. Sang Kuryang menebang pohon, bekas pohon tebangannya itu berubah menjadi sebuah bukit
yang kini dikenal sebagai Gunung Bukit Tanggul. Sementara daun, ranting, dan bagian kayu lainnya yang tidak terpakai ditumpuknya dan terbentuklah Gunung Burangrang. Ia telah bekerja separuh malam. Selanjutnya, setelah perahu selesai dibuat, Sangkuriang mulai membuat danau. Sangkuriang, seperti pengerjaan perahu, mengerahkan makhluk halus Guryang untuk membantu. Melihat situasi ini, Deng Sumbi menjadi ketakutan. Akhirnya, ia menebarkan kain-kain hasil tenunannya di daerah timur. Ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar usaha Sangkuriang digagalkan. Doanya dikabulkan. Kain-kain tenunan Deng Sumbi bercahaya kemerah-merahan di ufuk timur. Ayam-ayam jantan kemudian berkokok. Kemudian, makhluk-makhluk halus Guryang yang membantu pekerjaan Sangkuriang membuat danau mengira hari akan segera pagi. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi masuk ke dalam tanah. Sangkuriang tinggal sendirian dengan pekerjaan pembuatan danau yang hampir selesai. Sangkuriang merasa usahanya telah gagal. Ia menjadi marah sekali. Sangkuriang mengamuk. Sumbat yang dibuatnya untuk membendung Sungai Citarum dibuatnya ke arah timur dan menjadi Gunung Mahlayang. Danau Talaga Bandung yang dibuatnya kemudian menyurut. Lalu, dengan sekali tendangan keras, perahu buatannya terlempar jauh dan tertelungkup. Dalam sekejap, berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sangkuriang mengejar Dayang Sumbi yang melarikan diri. Ketika Dayang Sumbi hampir terkejar oleh Sangkuriang di Gunung Putri, Dayang Sumbi memohon pertolongan Sang Hyang Tunggal. Ia akhirnya menjelma menjadi sekuntum bunga jaksi. Sangkuriang terus mencari Dayang Sumbi hingga sampai ujung berung dan tersesat ke alam gaib. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk membantu channel ini terus berkembang, bantu aku dengan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tahu info video terbaru dari channel aku. Dan jangan lupa share dan like video ini ya guys. Thank you.